Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 925. Tidak masalah apakah Anda menelepon polisi atau tidak. Saya datang ke sini untuk mencari Johnson dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Sayangnya, ayahku akhir-akhir ini merasa tidak enak badan dan sedang dirawat di rumah sakit, jadi dia tidak bisa datang menemuimu, kata Rothman dengan tenang. Meskipun dia sangat pandai bertarung, dia telah melihat banyak angin kencang dan ombak dalam beberapa tahun terakhir. Jika dia ingin mengendalikannya, tetap tidak ada masalah. Di rumah sakit mana Johnson berada? Su Chen bertanya. Tuan, bukankah tidak sopan jika Anda menanyakan keberadaan ayah saya ketika Anda datang? Lagi pula, mengapa saya harus memberitahu Anda? Bang! Desert Eagle yang dipegang Selena meledak ke bantal di sebelah Rothman. Jika kamu tidak ingin mati, berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan beritahu kami keberadaan Johnson. Bingung. Awalnya, ada pengawal Rothman dan Elle di ruangan itu, tapi setelah melihat Selena yang kejam, mereka semua tampak ketakutan. Wanita ini hanyalah iblis wanita. Jika dia bergerak, dia pasti akan dihancurkan olehnya. Ayahku ada di rumah sakit swasta Sofia. Kamu bisa menemukannya di sana. Setelah mendapatkan kabar yang diinginkannya, Su Chen tidak tinggal terlalu lama. Dia dan Selena tiba di rumah sakit swasta Sofia, siap mencari Johnson dan mengambil perhiasannya. Melihat Su Chen pergi, wajah pucat Ailis sedikit membaik. Saudaraku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku yakin dialah yang meminta ayahku untuk membuatkan perhiasan. Dengan karakter ayahku, sekarang klien datang ke pintu, dia pasti akan menyerahkan perhiasan itu. Kemungkinan besar, semua yang kamu lakukan sekarang tidak akan ada artinya. Aku tahu ini. Aku akan memberitahu orang-orang di rumah sakit sekarang untuk memberikan obat tidur kepada ayahku. Selama aku tidak pergi ke sana, aku tidak akan membiarkan dia bangun. Jadi kedua orang ini tidak bisa mendapatkan apapun. Informasi keluar dari mulut ayahku. Setelah itu, kami akan melakukannya. Jika kamu pergi untuk menanyakan keberadaan kuncinya, dan kemudian membunuh ayahmu, maka semuanya akan disembunyikan. Tidak apa-apa. Sekitar 1 jam kemudian, Su Chen dan Selena tiba di rumah sakit swasta Sofia. Di Amerika, rumah sakit swasta sangat populer. Beberapa orang kaya tidak akan pergi ke rumah sakit umum untuk berobat sama sekali, karena rumah sakit tersebut merupakan tempat bagi orang miskin dan tidak dapat memuaskan nafsu konsumsinya yang berlebihan. Jadi ketika Johnson mengalami kecelakaan, dia dikirim ke sini untuk menerima perawatan yang mahal. Tapi ini bukan apa-apa bagi keluarga besar Johnson. Dan poin lainnya adalah dokter yang merawat rumah sakit ini adalah teman kuliah Rothman, jadi keduanya banyak bertukar pikiran tentang masalah pribadi, itulah sebabnya Rothman berani bersikap sombong. Karena hubungan mereka, Rothman yakin kakak baiknya tidak akan mengkhianatinya. Ketika dia melihat Su Chen di rumah sakit, dokter yang merawat Johnson, George, sekilas mengenalinya sebagai orang yang ingin diwaspadai Rothman, jadi dia sudah memikirkan kata-katanya dan bagaimana menghadapinya. Bawa aku menemui Johnson, bisik Su Chen. Saya benar-benar minta maaf. Pasien saya baru saja minum obat dan sekarang sudah tertidur. Kalau ingin menjenguknya, Anda harus menunggu sampai dia bangun. Su Chen sedikit mengernyit, kapan Johnson akan bangun? Kondisinya sangat tidak stabil, jadi saya tidak tahu. Dia mungkin akan bangun besok pagi. Tidak masalah kapan dia bangun. Bawa aku menemuinya. Aku punya cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Jika dia bisa bangun dalam beberapa menit, Su Chen masih memiliki kesabaran untuk menunggu beberapa saat. Namun dilihat dari situasi saat ini, Su Chen tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk Johnson, karena masih banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin menemui pasienku secara pribadi. Apakah kamu meminta persetujuanku? Penyakit yang diderita Johnson semuanya disebabkan oleh ulah manusia, jika ditemukan oleh pihak luar akan berdampak buruk dan izin pengobatannya akan dicabut, maka ia tidak dapat lagi bergaul dalam lingkaran ini. Telepon lewat. Selina menendang tubuh George dan menodongkan pistol ke kepalanya. Berani berbicara dengan raja kita seperti ini, pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? George sangat ketakutan sehingga dia berpikir dia bisa menakuti mereka berdua dengan cara ini. Di luar dugaan, wanita cantik ini bisa begitu kejam hingga menendang dirinya sendiri. Meski sekujur tubuhnya terasa sakit seperti hancur, mata George selalu tertuju pada paha Selina. Jika saya bisa membuat wanita seperti itu kembali bermain dengannya, bahkan jika dia ditendang olehnya, saya akan bersedia melakukannya. Cepat beritahu aku, di mana Johnson? Dengusan dingin Selina benar-benar menghancurkan ilusi George. Dia ada di bangsal VIP di lantai 3. Anda dapat menemukannya di sana. Su Chen dan Selena tidak membuang waktu dan segera berjalan ke lantai 3. Melihat ada yang tidak beres, George segera menelepon Rothman. Dalam situasi seperti ini, saya harus memberitahunya tentang hal itu, karena saya tidak dapat mengatasinya dengan kemampuan saya sendiri. Sobat lama, jangan khawatir. Aku memberikannya kepada ayahku, tapi ini racun kronis. Dijual seharga 1 juta mililiter di pasar gelap. Sekali racun ini disuntikkan ke dalam tubuh, tidak bisa dihilangkan. Itu akan menjadi tidak ada gunanya bahkan jika dia pergi. Tetaplah di rumah sakit, taruh hatimu di perutmu, dan jangan khawatir tentang apapun. Kata-kata Rothman menjadi jaminan bagi George. Dialah pemicu masalah ini. Karena dia tidak takut padanya, dia tidak perlu khawatir. Sesampainya di bangsal VIP di lantai 3, Su Chen melihat Johnson yang sudah lama tidak dilihatnya.
Ketika dia melihat Johnson, dia mendapati dirinya dalam keadaan koma dan wajahnya tidak terlihat bagus. Wang, orang tua ini sepertinya sedang sekarat. Sepertinya tidak mudah untuk membangunkannya. Selama aku di sini, dia tidak akan mati, tapi dari penampilannya, dia pasti diracuni. Sebagai pemimpin keluarga besar, sungguh luar biasa dia bisa diracuni. Ini normal. Beginilah cara keluarga besar berebut kekuasaan. Jika tidak hati-hati, Anda akan terjerumus ke dalam situasi yang tidak bisa ditebus. Selena memutar matanya. Mungkinkah kedua anaknya yang melakukannya? Tentu saja, tidak ada orang lain selain mereka. Su Chen menghampiri Johnson, membuat lubang kecil di pergelangan tangannya, lalu memompa semua energi hangat ke dalam tubuhnya. Sekitar setengah jam kemudian, hanya belasan tetes cairan hijau terlihat mengalir perlahan dari pergelangan tangan Johnson. Pada saat yang sama, kulitnya mulai membaik, menjadi kemerahan dan berkilau. Dalam beberapa menit, Johnson terbangun dari komanya. Ketika dia melihat Su Chen, dia hampir melompat dari tempat tidur. Baginda, mengapa kamu ada di sini? Saya benar-benar tersanjung. Bab 926. Kamu terluka. Kamu tidak perlu bangun jika duduk di tempat tidur. Su Chen berkata dengan murah hati. Alasan utama saya datang ke sini kali ini adalah untuk mengambil kembali perhiasan yang saya pesan dari Anda. Sudah lebih dari 3 tahun, jadi Anda pasti sudah selesai membuatnya. Rajaku, tugas yang kau berikan padaku sudah selesai 2 tahun lalu, tapi kau tidak pernah datang kepadaku, jadi aku menyimpannya di brankas. Johnson berkata dengan penuh hormat. Karena set perhiasan itu sangat mulia, aku tidak ingin meninggalkannya di rumah, jadi aku menaruhnya di kamar pribadiku. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Tidak perlu. Su Chen menolak. Kamu baru saja sembuh dari racun dan tidak cocok untuk olahraga berlebihan. Katakan saja alamatnya dan aku akan mengambilnya sendiri. Wang, kamar pribadiku ada di sebuah villa kecil 3 km selatan New York, dan kunci brankasnya ada di kamar, di baris kedua rak buku, di mezanin buku keempat. Selama kamu pergi, kamu dapat ditemukan. Di kamar pribadiku, ada perapian, dan di bawah perapian, ada lorong. Aku telah menyembunyikan brankas di sana. Dengan kecerdikan raja, aku pasti bisa menemukannya. Su Chen mengangguk, pulihkan diri di sini dengan damai, $100 juta ini adalah hadiahmu. Wang, suatu kehormatan bagiku, Johnson, kamu datang kepadaku untuk membeli perhiasan ini. Bagaimana aku bisa meminta uangmu? 1 kode per malam. Saya, Su Chen, tidak suka berhutang apapun kepada orang lain. Ambil saja uang ini dan perlakukan itu sebagai biaya penyimpanan selama beberapa tahun terakhir. Su Chen sudah berbicara, tetapi Johnson tidak berani menolak lagi. Dia memegang cek 100 juta di tangannya seolah-olah menerima dekret kekaisaran, tampak sangat ketakutan. Setelah meninggalkan rumah sakit, Su Chen dan Selina masuk ke mobil dan bersiap pergi ke kamar pribadi Johnson untuk mengambil kembali perhiasan yang mereka pesan darinya. Namun, ketika Su Chen dan Selina sedang bergegas menuju tujuan, seseorang selangkah lebih maju dari mereka dan menuju ke sana. Semua kondisi Johnson disebabkan oleh Rothman, ia berharap Johnson segera meninggal, namun sampai batas tertentu, ia juga berharap bisa hidup lebih lama. Karena hanya dia yang tahu di mana letak kunci brankas, sehingga Rothman tidak mungkin membiarkannya melihat Tuhan sebelum mendapatkan kuncinya. Oleh karena itu, untuk memantau Johnson sepenuhnya dan mendapatkan informasi tentang kunci brankas, Rothman mengatur tenaga untuk memasang beberapa monitor di bangsal. Bersiaplah untuk mengamati tindakan ayahmu kapan saja dan di mana saja untuk menemukan kunci brankas secepatnya. Saat Su Chen bertemu Johnson, Rothman tidak khawatir. Karena ayah saya sudah koma, tidak mungkin mengeluarkan apapun dari mulutnya. Tapi Rothman tidak pernah menyangka Su Chen bisa dengan mudah mendetoksifikasi ayahnya. Berkat terselubung adalah berkah terselubung. Tepat ketika Rothman panik, keduanya berbicara tentang kunci brankas. Karena alasan inilah Rothman juga tahu di mana kunci itu disembunyikan. Dan segera, dia pergi ke kamar pribadi Johnson. Sesampainya di villa di Manor Selatan, Rothman melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini adalah tempat yang sangat pribadi. Akan sulit menemukan tempat ini jika tidak mencarinya dengan cermat. Saudaraku, apakah kamu sudah memikirkannya? Jika kamu tidak memberiku 50% perhiasan itu, aku yakin kamu tidak akan mendapatkan 1 berlian pun. Tinju Rothman terkepal. Saat ini, tidak banyak waktu tersisa untuknya. Perbedaan waktu antara dirinya dan Su Chen kurang dari 1 jam. Saat ini, jika masalah ini tidak dapat ditangani dengan baik, maka tidak ada yang akan mendapatkan perhiasan yang tak ternilai harganya itu. Oke, aku akan memberimu setengah dari perhiasan itu, tapi kamu harus memanggil orang-orangmu untuk bekerja sama denganku secepat mungkin dan mengambilnya. Rothman mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja, kita sudah berada dalam situasi yang sama, jadi tentu saja saya ingin melakukan sesuatu untuk sekutu saya. Dilihat dari perbincangan keduanya, hubungan Rothman dan Elle lebih seperti pebisnis yang mengejar ketenaran dan kekayaan. Berbeda dengan kakak beradik yang berbagi payudara yang sama. Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal, ayo bertindak cepat, tidak banyak waktu tersisa. Tidak masalah. Kemudian, Rothman dan Elle, bersama anak buahnya, dengan cepat bergegas ke villa. Matahari bersinar, dan debu tebal berterbangan di udara. Di sisi kanan ruang tamu terdapat 5 baris rak buku tinggi dan besar berisi buku-buku yang berhubungan dengan fashion. Namun karena diabaikan selama bertahun-tahun, buku itu tertutup debu, bahkan beberapa buku mulai menguning dan mengeluarkan bau apek. Tapi bukan itu yang dipedulikan Rothman dan Elle. Keduanya segera menemukannya, buku keempat di baris kedua rak buku. Bukunya bersampul hitam, ratusan halaman, dan terlihat sangat berat.
Nama bukunya juga sangat menarik, berjudul Sang Si Tuhan. Sepertinya itu menandakan sesuatu. Tapi Rothman dan Ellie tidak terlalu peduli, dan buru-buru membuka buku itu. Di tengahnya, ada penyok dari kertasnya, dan di dalamnya ada kunci brankas yang mereka impikan. Setelah mendapatkan kunci, keduanya berjalan menuju perapian tanpa henti. Ada beberapa bagian di dalamnya, setengahnya dibakar dengan arang dan sedikit debu. Setelah membereskan semua hal yang tidak sedap dipandang, Rothman membuka jalan menuju ruang rahasia dan berjalan lebih dari 1 menit sebelum dia menemukan brankas yang disebutkan ayahnya. Ketika mereka melihat brankas, Rothman dan Ellie tidak bisa lagi menahan kegembiraan mereka. Bahkan tubuhku mulai gemetar. Selama Anda memasukkan perhiasan itu ke dalamnya, Anda bisa menjadi orang terkaya di dunia di masa depan. Semua yang Anda inginkan ada di ujung jari Anda, dan seluruh dunia akan menjadi milik Anda. Saudaraku, ayo kita lakukan dengan cepat, aku tidak sabar lagi. Bagus. Keluarkan kuncinya dan buka brankas, lampu warna-warni menyinari wajah Rothman dan Ellie. Cincin, anting, kalung, bros, hiasan kepala. Semuanya tergeletak dengan tenang di brankas, membuat Rothman dan Ellie tercengang. Ini hanyalah sebuah mahakarya Tuhan. Jantung Ellie berdebar kencang. Tidak ada wanita di dunia ini yang tidak menyukai perhiasan, dan dia pun tidak terkecuali. Dia tidak bisa membayangkan pemandangan indah seperti apa yang akan terlihat oleh pemilik perhiasan ini ketika dia menghiasi tubuhnya dengan perhiasan itu. Oke, Ellie, sekarang bukan waktunya menjadi nimfomaniak. Kurasa pria China itu akan segera datang. Kita harus pergi memakai perhiasan, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Oke, ayo cepat pergi, aku tidak ingin melihat pria menakutkan itu lagi. Bab 927. Usai mengambil perhiasan tersebut, keduanya duduk kembali di dalam mobil, lalu berlari hingga menemukan sudut yang relatif aman sebelum membagi isinya secara merata. 20 menit setelah keduanya pergi, Suchen dan Selina pun bergegas menuju Villa Selatan. Namun, ketika keduanya tiba di sini, mereka berdua menemukan ada yang tidak beres. Meski buku keempat di rak buku baris kedua masih utuh, namun terlihat dari debu di sebelahnya jelas buku tersebut sudah dipindahkan. Dia dengan santai mengeluarkan buku berjudul Sang Si Tuhan, membukanya dengan tenang, dan menemukan bahwa kunci di dalamnya masih ada. Mengambil kunci, Suchen dan Selina berjalan menuju perapian. Dan di sini, keduanya melihat pemandangan yang sama. Abu di perapian sudah terganggu, dan sudah lama tidak ada bekas debu. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua membersihkan abunya dan masuk ke ruang rahasia. Kotak perhiasan yang dibicarakan Johnson tergeletak dengan tenang di atas meja. Dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu brankas, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Seseorang masuk duluan. Selina berkata dengan wajah dingin. Saya akan mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini sekarang. Jika Anda berani menyentuh barang-barang tentara salib kami, Anda sedang mencari kematian. Tidak perlu mengirim seseorang untuk menyelidikinya, aku tahu siapa yang melakukannya, kata Suchen dengan suara rendah. Wei Hao. Tidak ada orang lain selain kedua anak Johnson. Suchen sudah menduga ini akan terjadi ketika dia mengambil kuncinya. Saat itu, dia sudah curiga terhadap Rothman dan Ellie. Masuk akal jika kitalah yang pertama mengetahui di mana kuncinya. Tidak mungkin mereka bisa mendahului kita. Menurut tebakan saya, pasti ada serangga dan sejenisnya di bangsal Johnson, jadi ketika kita membicarakan masalah ini, kedua anaknya sudah mulai mengambil tindakan. Suchen melirik ke tanah di dalam rumah, ada banyak jejak kaki yang berantakan di sini. Sepertinya baru saja tertinggal. Pasti benar. Sialan, mereka benar-benar tidak sabar. Saya akan mencari seseorang sekarang untuk menyelidiki keberadaan mereka. Jika saya menangkap mereka, saya akan mengirim mereka menemui Tuhan. Teruskan. Selena ahli dalam hal ini, dan Suchen yakin dengan kemampuannya, dia akan segera dapat menemukan informasi tentang Rothman dan Ellie. Yang harus Anda lakukan adalah menunggu. Setelah berkendara kembali ke kota, keduanya kembali ke hotel. Selena pergi menyelidiki berita tentang Rothman dan Ellie sendirian, sementara Suchen duduk di tepi kolam renang dan menikmati waktu yang menyenangkan. Dering-dering-dering. Tidak lama kemudian, ponsel Suchen berdering dan ternyata itu adalah panggilan Xiaoning. Ada apa? Di mana kamu sekarang? Apakah kamu punya waktu untuk datang ke Yanjing besok? Ada beberapa hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Katakan saja sesukamu. Jika kamu bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu. Saat itu, Xiaoning mati-matian menentang brigade pengawal dan mengaktifkan senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa, jadi dia dipenjara selama 3 tahun dengan sia-sia. Suchen selalu menyimpan kasih sayang ini di dalam hatinya. Dia selalu merasa berhutang sesuatu padanya dan selalu ingin mencari kesempatan untuk membayarnya kembali. Bagaimana mungkin orang sepertiku berani merepotkan Tuan Su untuk membantu? Xiaoning berkata dengan marah di ujung telepon. Sebenarnya yang mencarimu bukan saya, tapi pimpinan pusat. Saya datang ke sini hanya untuk menyampaikan pesan. Ekspresi Suchen ragu-ragu, seolah dia sedikit tidak yakin dengan apa yang ingin dilakukan orang-orang di tengah padanya. Saya di Amerika sekarang, mengurus beberapa masalah pribadi. Setelah semuanya selesai, saya akan pergi ke Yanjing untuk mencari Anda. Oke, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu di sini. Suchen tidak menolak, terutama karena dia ada yang harus dilakukan dan ingin meminta bantuan Huang Xuans, itu hanya cara, jadi sebaiknya dia pergi dan melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, seorang wanita jangkung menghampiri Suchen. Pria tampan ini, namaku Hailey, ingin pergi ke hotel di lantai atas bersamamu untuk minum dengan tenang. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Kebanyakan orang Amerika sangat berpikiran terbuka.
Melihat wajah tampan Su Chen, wanita bernama Hailey di hadapannya nyaris terang-terangan ingin memulai kampanye pembuatan pria bersama Su Chen. Su Chen mendongak dan melihat wanita itu memiliki penampilan luar biasa, sosok tinggi, rambut pirang, dan mata biru. Dilihat dari penampilannya saja, dia agak mirip dengan bintang wanita populer Amerika, Taylor Swift. Pergi, menjauhlah dariku. Mendengar omelan marah Su Chen, semua orang di tepi kolam renang terkejut. Karena identitas Hailey sangat tidak biasa, ayahnya adalah direktur FBI cabang New York. Keluarga mereka memiliki pengaruh yang kuat di seluruh New York. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di lingkaran itu yang berani berbicara dengan Hailey seperti ini. Orang Cina sialan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Entah kamu melayaniku dengan baik, atau aku akan meminta seseorang meninju kepalamu dan mengirimmu menemui Tuhan. Su Chen melambaikan tangannya yang besar dan menamparkan Hailey. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf dalam waktu 3 detik, maka aku akan mengirimmu menemui Tuhan. Aura pembunuh yang dingin menjerat Hailey, dan ketakutan yang tak terbatas menyebar di hatinya. Ketakutan di hatinya tidak lagi membuat Hailey memikirkan hal lain. Jika Anda tidak melakukan apa yang dia katakan, Anda mungkin akan dibunuh olehnya. Aku tahu aku salah, tolong jangan bunuh aku. Melihat Hailey berlutut dan memohon ampun, semua orang di tepi kolam renang tercengang. Ayahnya adalah direktur cabang FBI. Anak ini sudah mati. Setelah berurusan dengan Hailey, Su Chen membungkus dirinya dengan handuk mandi dan pergi. Begitu dia kembali ke kamar, dia melihat Selina masuk dari luar. Raja, ada berita. Di mana mereka? Su Chen bertanya. Wang, jika kamu hanya memakai handuk mandi dan bergelantungan di depanku, aku akan menganggapnya sebagai semacam petunjuk. Jika kamu ingin membuat aturan tak terucapkan untukku, aku sangat bersedia melakukannya, kata Selena ambigu. Kapan kamu akan lebih serius? Su Chen berkata tanpa berkata-kata. Jika kamu bukan bawahanku, aku pasti sudah mengusirmu sekarang. Raja, apakah kamu bersedia mengusirku? Selina berkata dengan ambigu, dan juga membuka resleting pakaiannya, memperlihatkan sebagian besar payudara montoknya, yang mengguncang Su Chen begitu keras hingga dia tidak bisa membuka matanya. Oke, mari kita lebih serius. Masih ada urusan yang menunggu untuk kita selesaikan. Melihat ekspresi serius Su Chen, Selena berhenti menggodanya. Karena waktunya sempit, saya hanya menemukan berita tentang Ellie. Sedangkan Rothman, saya sudah meminta orang untuk memeriksanya. Seharusnya segera ada beritanya. Di mana dia? Melakukan pesta seks dengan sekelompok pria di Empire Hotel di New York. Kamu benar-benar tahu cara menikmatinya. Su Chen berkata, ayo pergi ke sana dan beri dia kejutan. Itu akan menyenangkan. Bab 928. Setelah mengetahui lokasi Ellie, Su Chen dan Selina melaju. Pada saat ini, Empire State Building sedang dilanda karnaval yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ellie mendapatkan setengah dari perhiasan meteorit dan membeli seluruh Empire State Building. Kami menemukan lusinan model pria berotot di dalam, siap untuk karnaval lengkap. Setelah memesan Empire State Building, Ellie mempekerjakan lebih dari 100 pengawal untuk melindungi keselamatannya. Menurutnya, di bawah perlindungan lebih dari 100 orang, dia tidak perlu takut meskipun orang China datang. Presidential Suite di Empire State Building berantakan. Stoking dan pakaian dalam berserakan di lantai, dan melihat sekeliling, itu adalah pemandangan yang membingungkan. Ellie, selamat mendapatkan setengah dari kekayaan keluarga. Namamu akan masuk daftar Forbes di masa depan, kata seorang wanita berbikini. Nama wanita itu adalah Fundi, dia adalah teman baik Ellie dan salah satu orang yang diundang hari ini. Itu hanya daftar Forbes. Saya tidak peduli sama sekali. Sejujurnya, mulai sekarang, bahkan orang-orang di daftar Forbes tidak akan memiliki aset lebih banyak dari saya jika mereka menjumlahkan asetnya. Ya Tuhan, sejauh yang saya tahu, keluarga Thompson Anda tampaknya tidak memiliki banyak uang. Apakah Anda menjadi makmur di tempat lain akhir-akhir ini? Mulai sekarang, Anda tidak bisa melupakan saya, saudari. Jangan khawatir, kita telah menjadi saudara yang baik selama bertahun-tahun, bagaimana aku bisa melupakanmu? Ellie berkata dengan sangat bersemangat, tapi yang ingin kami lakukan sekarang adalah mengadakan pesta. Lihatlah lusinan model pria yang saya temukan. Menarik untuk dipikir-pikir. Saya rasa mereka bisa mengirim saya ke surga malam ini. Seseorang akan membawamu ke surga, tapi itu bukan mereka. Pintu kamar dibuka, dan Su Chen masuk dari luar. Saat dia melihat Su Chen, Ailey tercengang. Karena dia tahu bahwa Su Chen adalah pemilik perhiasan meteorit itu. Tapi aku tidak menyangka dia akan datang ke pintu secepat ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Menurutku kamu tidak ada hubungannya denganku. Ellie sedikit gugup, tapi dia masih berusaha mengendalikan emosinya. Sebelumnya tidak masalah, tapi sekarang setelah kamu mengambil barang-barangku, kita punya hubungan. Kamu memfitnahku ya, kenapa aku harus menggunakan barang-barangmu? Serahkan perhiasan meteorit itu dan aku bisa memberimu kematian yang bahagia, kalau tidak aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani mengancam teman baikku. Pacarku seorang polisi. Percaya atau tidak, aku akan meneleponnya sekarang dan menangkapmu. Fendi mengancam dengan keras. Bang! Selena memegang Desert Eagle, dan pelurunya menembus kepala Fundi, membunuhnya seketika. Darah berceceran di wajah Ellie, dan dia menatap Selena dengan tatapan kosong seolah dia tercengang. Dia tahu Selena adalah karakter yang kejam, tapi dia tidak menyangka dia begitu kejam. Dia hanya mengucapkan sepatah kata lalu menembak dan membunuh seseorang. Memainkan Desert Eagle berwarna perak di tangannya, Selena terlihat geli.
Katakan padaku, aku tidak punya banyak waktu tersisa untukmu. Meskipun aku tidak akan membunuhmu saat itu juga, aku memiliki kemampuan untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Adapun bagaimana melakukannya, kamu bisa memikirkannya sendiri, tapi ingat, kesabaran kita terbatas. Sudah kubilang, jangan berpikir jika kamu memiliki senjata di tanganmu, aku akan takut padamu. Pengawal, pengawal, Eli berteriak keras. Untuk mencegah serangan ini, dia mempekerjakan lebih dari 100 pengawal. Awalnya dia mengira mereka tidak berguna, tapi dia tidak menyangka mereka akan datang. Berhentilah berteriak, kami sudah membereskan semua sampah di luar. Kamu, apa katamu? Apakah kamu menyingkirkanku? Pikiran Selina menjadi kosong dan dia tersandung. Berdiri di depan pintu, dia menemukan lusinan mayat tergeletak di koridor, dan orang-orang itu semuanya adalah pengawal yang dia temukan. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini dibunuh oleh mereka berdua. Kamu sebenarnya. Eli merosot ke tanah. Sebelumnya dia penuh energi, tetapi sekarang matanya kabur, seperti pasien yang sakit parah, tidak ada warna di wajahnya, seolah-olah dia ketakutan. Katakan padaku, di mana perhiasan meteorit itu? Nah, perhiasan itu ada di bawah tempat tidur di ruang belakang. Kamu bisa menemukannya di sana. Su Chen melirik Selena, yang memahaminya dan berjalan keluar beberapa menit kemudian sambil memegang kotak perhiasan. Raja, lihat apa yang hilang. Su Chen melakukan inventarisasi kasar dan menemukan bahwa jumlahnya hanya setengah. Sisanya harus berada di tangan Rothman. Ya, separuh sisanya ada di tempatnya. Saat kami pergi mencari perhiasan ini, kami sudah sepakat bahwa jika kami menemukannya, kami akan membagi isinya menjadi bagian yang sama. Separuh lainnya ada di tempatnya. Di mana Rothman? Setelah kita membagikan barang-barang itu, dia berkata bahwa dia akan pergi ke pesta dansa Madison Square Garden malam ini. Menurutku dia seharusnya ada di pesta dansa itu sekarang. Kamu mungkin menemukannya di sana. Bang! Sebuah peluru ditembakkan ke kepala Eli dan membunuhnya di tempat. Ini bisa dikatakan sebagai pemahaman diam-diam antara Su Chen dan Selina. Terkadang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Selina mengerti apa yang akan dilakukan Su Chen. Tidak ada omong kosong sama sekali. Su Chen tidak ragu bahwa apa yang dikatakan Ali adalah kebohongan, dan saat ini dia tidak perlu membohongi dirinya sendiri. Meskipun dia tidak menemukan Rothman di Madison Garden, dia masih dapat menemukannya melalui cara lain. Hari sudah larut, tapi Su Chen dan Selina tidak tinggal. Dan dalam waktu paling singkat, dia sampai di Madison Garden. Saat ini Madison Garden sedang ramai dikunjungi orang, dan banyak sekali mobil mewah yang terparkir di luarnya. Namun, semua pria dan wanita yang keluar masuk tempat itu mengenakan pakaian berwarna emas dan perak, serta berpenampilan kebangsawanan. Melihat orang-orang di sekitarnya, Selina tersenyum dan memegang lengan Su Chen. Raja, meskipun kita di sini untuk membunuh orang, kita tidak dapat menghancurkan suasana sebaik ini. Su Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Selina adalah bawahan lamanya selama bertahun-tahun. Saat mereka bertengkar di luar, mereka berdua tidur di ranjang yang sama, jadi Su Chen tidak peduli dengan detail ini. Sesampainya di tempat tersebut, keduanya menemukan sudut untuk duduk, namun tak satu pun dari mereka yang terburu-buru. Bagi Su Chen, yang terbaik adalah menemukan Rothman di sini. Jika dia tidak dapat menemukannya, dia dapat ditemukan melalui metode Selena. Jadi Su Chen sama sekali tidak cemas dan hanya menunggu dengan tenang. Saat itu terjadi keributan di depan pintu, lalu otomatis kerumunan itu menyingkir, seolah memberi jalan bagi orang yang hendak masuk. Lihat, Tuan Rothman dan Nona Hailey ada di sini. Bersambung.